Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Presiden Indonesia yang satu-satunya sangat hebat berbisnis dan didukung oleh kawan-kawannya pebisnis adalah Bapak Prabowo Subianto. Jadi tidak heran karena memang Bapak Prabowo itu keluarganya pebisnis, semua orang tahu, dan sekelilingnya juga pebisnis. Sehingga saat ini kita lihat secara terang benderang apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo tanpa malu-malu. Benar-benar konsepnya berbisnis. Perlu saya sampaikan kepada kita semua, apabila suatu negara melakukan bisnis di dalam suatu kegiatan atau proyek, maka bisa saya pastikan negara itu akan segera bangkrut dan bubar. Untuk itu, saya selaku sangat cinta dengan Indonesia, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa dan Ketua Pemuda Komite Indonesia Batak atau Pemuda KIB, ingin menyampaikan pendapat saya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo dan kawan-kawannya dalam menjalankan uang rakyat, uang negara dengan jumlah ratusan triliun rupiah, bahkan bisa fantastis nantinya bisa mencapai 1000 triliun. Lihat, perhatikan baik-baik. Apakah analisa saya salah atau benar? Saudara-saudara yang melihat, analisa saya yang pertama, MBG, makan bergizi gratis. Dari namanya, sebenarnya makanan ini hanya untuk anak Indonesia yang kekurangan gizi. Jadi anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi dari Sabang sampai Merauke wajib dikasih makan negara dengan gizi. Jadi dengan data yang akurat, maka dana yang dibutuhkan cukup 70 triliun per tahun. Sudah bisa dipastikan anak Indonesia yang kekurangan gizi pasti dapat makanan bergizi. Tetapi hebat sekali Bapak Prabowo dan kawan-kawannya membuat konsep ini menjadi konsep bisnis dan proyek bisnis. Dapur diserahkan kepada pengusaha-pengusaha swasta. Ada satu orang memiliki 40 dapur, 20 dapur dan lain sebagainya. Dan dapur MBG dibiayain oleh negara dengan anggaran yang luar biasa, 3 miliar sampai dengan 8 miliar. Ini jelas bisnis. Makanan yang disajikan juga harus mendapat keuntungan. Kenapa? Karena pihak pengusaha yang menjalankannya. Dan satu lagi yang parahnya lagi, anak orang kaya, anak orang menengah, anak yang sudah kelebihan gizi, yang sudah sehat-sehat, yang sudah benar-benar dikasih gizi oleh orang tuanya, dipaksa makan. Makanya membengkaklah biaya MBG menjadi 350 triliun kalau saya tidak salah per tahun. Luar biasa. Konsep bisnis Pak Prabowo dan kawan-kawannya ini mengalahkan konsep bisnis McDonald dan KFC. Kalau kita baca sejarahnya, McDonald dan KFC membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keuntungan. Dan McDonald dan KFC menggunakan uang pribadinya untuk berbisnis makanan. Tapi lihat, Anda silakan menilai sendiri. Selain MBG, apalagi konsep bisnisnya? Konsep bisnisnya adalah Koperasi Merah Putih. Saya tidak terbayang Bapak Prabowo mengeluarkan dana 50 triliun untuk membangun toko atau gedung jualan Koperasi Merah Putih. Dan untuk membangun satu toko Koperasi Merah Putih dianggarkan 1,2 miliar per toko. Luar biasa kan tidak? Ya, konsep bisnisnya luar biasa, anggarannya besar.
dan diserahkan sebagian ke TNI. Luar biasa, TNI juga terlibat dalam bisnis membangun gedung Koperasi Merah Putih. Padahal rata-rata koperasi itu ada di desa. Kalau orangnya bersih dan jujur, cukup untuk membuat toko di desa, cukup dananya 200-300 juta per toko koperasi. Tapi Bapak Prabowo benar-benar luar biasa sama kawan-kawannya, membuat anggaran 1,2 miliar per toko. Luar biasa nggak? Hebat. Untungnya luar biasa. Dengan 300 juta sebenarnya sudah bisa membuat toko bagus di desa. Tapi Bapak Prabowo dan kawan-kawannya memilih 1,2 miliar per toko. Hebat. Luar biasa. Apalagi bisnis membangun sekolah rakyat. Kalau saya lihat anggaran sekolah rakyat itu 24 triliun. Membangun gedung baru dengan menjual nama sekolah rakyat, dengan menjual nama anak-anak orang miskin belajar di sekolah rakyat. Pertanyaan saya sekarang, ada ribuan sekolah yang sudah ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang sekolahnya tidak layak. Atapnya bocor, ya, tidak pakai keramik dan sudah mau rubuh, dindingnya retak dan banyak lain sebagainya. Kenapa tidak? Jangan ada anggaran untuk membangun gedung sekolah rakyat. Uang yang 24 triliun itu Bapak Prabowo, cukup Anda gunakan 10 triliun, itu sudah bisa merehab seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini, yang retak, yang rusak, yang tidak pakai keramik dan lain sebagainya Bapak Prabowo. Tapi Anda tidak mau memilih, Anda lebih memilih konsep bisnis dengan membangun gedung baru supaya ada kerjaan dan mendapatkan keuntungan. Itulah Anda. Apalagi ada lagi yang terbaru, luar biasa nggak? Mobil dari India 100.000 unit. Bapak Prabowo akan membeli mobil dari India, anggarannya puluhan triliun juga. Lagi-lagi, kalau memang mau beli mobil pickup dari India, kenapa tidak beli di PT Pindad? Kan ada mobil mau, atau ada perusahaan-perusahaan mobil Suzuki kayak yang sudah ada di Indonesia ini, kenapa masih import? Betul lah? Betul tidak? Lagi-lagi pidato Bapak Prabowo hanya lip service, ya. Kalau Bapak Prabowo cinta dengan produk lokal, beli aja mobil pickup di PT Pindad. Indonesia membuat pesawat saya sudah bisa, apalagi membuat mobil pickup. Kecil sekali. Indonesia sudah bisa membuat mobil pickup. Kenapa tidak diberikan ke perusahaan yang ada di dalam negeri? Lagi-lagi konsep bisnis Bapak Prabowo dan kawan-kawannya terlihat dan terang benderang, dan mereka sudah benar-benar terang benderang. Apalagi lihat, Indonesia tidak pernah selama ini membeli beras dari Amerika Serikat. Indonesia tidak pernah selama ini membeli ayam dari Amerika Serikat. Kenapa? Harganya mahal karena Amerika Serikat pakai dolar, ya. Jelas mahal, tapi ditandatanganin membeli 1.000 ton beras dari Amerika Serikat dan 500.000 ekor ayam. Sementara saat ini Indonesia sudah kelebihan beras, dan para peternak ayam Indonesia sudah hebat-hebat. Para ilmuwan Indonesia sudah hebat-hebat, bisa membuat ras ayam yang luar biasa. Tapi kenapa dipilih membeli beras dan membeli ayam? Tapi kok tadi Indonesia memesan gandum masih saya terima. Tapi lihat, beras dan ayam dengan harga yang luar biasa. Itulah yang mau saya sampaikan. Saya sampaikan ini bukan saya benci kepada Prabowo dan Indonesia, tapi saya punya beban. Saya sangat cinta dengan Indonesia ini, dan saya pengagum berat Soekarno. Dan untuk itu saya sampaikan supaya anggota DPR jangan membiarkan, ketua-ketua partai jangan membiarkan, rakyat Indonesia jangan membiarkan. Membangun Indonesia, mengeluarkan anggaran dari Indonesia harus memiliki konsep skala prioritas, dan harus ada konsep kehati-hatian dan penghematan. Kenapa? Karena Indonesia belum menjadi negara kaya. Masih banyak Indonesia masyarakatnya yang miskin.
Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi.